Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Parantika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan praktikum ilmu tanah aquaculture 2020. Yang pertama, apa itu lahan? Menurut Waite 1976, lahan mencangkup atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer yang berinteraksi dengan suatu area atau kawasan yang spesifik di muka bumi. Sedangkan tanah adalah akumulasi tubuh alam bebas menduduki sebagian besar permukaan planet bumi yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan relief tertentu selama jangka waktu tertentu. Perbedaan tanah dan lahan yaitu tanah merupakan bagian dari lahan karena lahan merupakan suatu area yang lebih luas, sedangkan tanah merupakan bagian penyusun dari lahan tersebut. Hans Jenny, seorang soil scientist berasal dari Swiss, menciptakan formula dengan faktor-faktor pembentuk tanah yaitu S sama dengan F mencangkup PCROT. Apa itu? S yaitu tanah atau soil sama dengan faktor. Faktor yang menyangkup ada 5, yaitu PCRO, T, P bahan induk, parent material, C iklim, climate, R satuan topografi atau relief, O organisme baik manusia, hewan, tanaman, mikroorganisme, dan yang terakhir T adalah waktu atau time. Proses pembentukan tanah di mana batuan induk yang secara terus-menerus terkena hujan, panas, dan perubahan suhu sebagai faktor iklim lama-kelamaan akan retak-retak dan pecah menjadi bongkahan-bongkahan. Selanjutnya, dari sela-sela bongkahan ini, tanaman sebagai faktor organisme mulai tumbuh yang kemudian akan mati dan terdekomposisi dibantu oleh mikroorganisme. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus bertahun-tahun dengan waktu tidak sebentar, sehingga batuan induk menjadi tanah. Letak topografi berpengaruh pada kecepatan proses pembentukan tanah. Jika topografi terlalu miring, maka air akan cepat hanyut sehingga proses pelapukan berjalan lambat. Fungsi tanah. Hingga saat ini, hampir seluruh kegiatan di muka bumi bertumpu pada tanah. Fungsi tanah secara umum antara lain tanah sebagai tempat bertumbuh pemukiman, badan atau bangunan air, tempat penyelenggaraan kegiatan pertanian yang luas, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan darat. Dalam budidaya perikanan di darat membutuhkan media pembudidayaan yang sering kita sebut dengan kolam. Terdapat berbagai jenis media kolam. Yang pertama, kolam dengan media tanah atau kolam tradisional, kolam tembok, kolam terpal, dan akuarium. Penggunaan kolam secara modern sudah berlangsung lama dan terbilang sudah banyak yang beralih. Tetapi kolam tanah memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh kolam buatan. Kelebihan kolam tanah dibandingkan dengan kolam tembok, kolam terpal, atau akuarium adalah kekayaan hayatinya. Karena tanah yang menjadi dasar kolam merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai organisme yang menunjang kehidupan ikan, seperti fitoplankton dan zooplankton. Organisme tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami bagi ikan.
Selain itu, biaya pembuatan kolam tanah relatif lebih murah dibandingkan jenis kolam lainnya. Kolam tanah pun lebih fleksibel, mudah dialihfungsikan untuk tujuan lain seperti sawah. Selanjutnya yaitu pengenalan wilayah sumber pasir Malang. Contoh tanah yang akan digunakan dalam praktikum ilmu tanah aquaculture berasal dari wilayah sumber pasir Malang. Pengambilan contoh tanah dilakukan di unit pelayanan terpadu perikanan air tawar yang terletak di Dusun Gaga Asinan, Desa Sumber Pasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jarak antara UPT Perikanan Air Tawar Sumber Pasir dengan kampus Universitas Brawijaya sekitar kurang lebih 14 km. UPT Perikanan Air Tawar Sumber Pasir ini merupakan milik Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. UPT ini berdiri berkat kerjasama antara Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya dengan organisasi NUFIS, the Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education. NUFIS sendiri adalah sebuah organisasi independen non-profit yang berbasis di Den Haag, Belanda. UPT Perikanan Air Tawar Sumber Pasir diresmikan oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Harsono pada tanggal 28 Februari 1987 dengan nama Laboratorium Budidaya Perikanan. Berikut merupakan peta jenis tanah Kabupaten Malang. Berdasarkan peta tersebut, Kabupaten Malang termasuk Kecamatan Pakis memiliki jenis tanah aluvial di mana termasuk tanah muda yang terbentuk dari endapan halus di aliran sungai. Sekian dan terima kasih.